Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali kita pernah menemukan sebuah tulisan yang ketika kita membacanya, kita merasa bahwa tulisan tersebut sangatlah berbobot, sangatlah meyakinkan, bahkan kita ngerasa bahwa apa yang disampaikan oleh penulis tersebut bisa mengubah cara pandang kita atau pemahaman kita mengenai suatu hal. Dan mungkin di waktu yang sama kita juga bertanya, gimana caranya supaya opini atau argumen yang kita sampaikan dalam tulisan kita itu menjadi lebih berbobot, lebih bertenaga, dan lebih sulit untuk dibantah orang lain. Di video kali ini saya akan menyampaikan satu term yang cukup populer dalam dunia kepenulisan esai, yaitu paragraf supporter. Paragraf supporter merupakan sebuah bagian dari paragraf yang berfungsi untuk mendukung gagasan utama dengan memberikan penjelasan, detail, data empiris, atau contoh tambahan. Supporter ini berfungsi untuk membantu pembaca memahami ide utama dengan lebih jelas dan mendalam. Mungkin memang tidak ada salahnya ketika kita menyampaikan satu opini yang tidak disertai dengan supporter di dalamnya. Akan tetapi, sebuah opini atau argumen yang tidak disertai dengan supporter itu memiliki resiko yang sangat besar. Misalnya opini tersebut menjadi lebih rentan untuk dianulir atau diragukan oleh para pembaca, atau mungkin juga argumen-argumennya menjadi lebih rentan untuk dipatahkan. Semisal ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa suatu makanan itu haram tanpa disertai dengan supporter di dalam kalimat tersebut, maka orang atau pembaca akan mempertanyakan atas dasar apa makanan tersebut haram, kata siapa, dalilnya apa, alasannya apa, dan sebagainya. Akan tetapi ketika orang tersebut mengatakan bahwa suatu makanan dinyatakan haram karena alasannya bla 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 bla, dalilnya apa, kemudian ada hasil risetnya dan sebagainya, maka statement keharaman makanan tersebut yang disertai dengan supporter-supporter di dalamnya membuat orang jadi lebih percaya dan lebih bisa digiring opininya terhadap satu pemahaman tertentu. Setidaknya ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan ketika opini yang kita sampaikan atau kita tuliskan disertai dengan paragraf supporter. Antara lain, paragraf supporter ini bisa memperkuat argumen, bisa menjelaskan gagasan yang kompleks yang barangkali jika tidak disertai dengan supporter, para pembaca akan lebih sulit untuk memahaminya. Juga fungsinya paragraf supporter ini bisa memperdalam konteks sehingga opini yang kita sampaikan menjadi lebih berbobot. Ada banyak hal yang bisa kita gunakan sebagai supporter dalam opini yang kita sampaikan. Antara lain kita bisa menggunakan hasil riset, kita bisa menggunakan ayat atau dalil yang ada di kitab suci, kita bisa menggunakan hadis, hasil survei, berita, pengalaman nyata, baik yang pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain. Bisa juga kita mencantumkan pendapat ahli, fakta yang diketahui bersama, bisa juga kutipan buku, atau mungkin kita bisa menggunakan data atau statistik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga statistik. Mari kita lihat bagaimana penggunaan paragraf supporter ini dalam sebuah paragraf opini. Di sini ada sebuah tulisan, membaca buku adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat. Kebiasaan ini dapat menambah wawasan dan memperkaya cara berpikir kita. Selain itu, membaca juga dapat menjadi hiburan yang menyenangkan dan membantu mengurangi stres. Mari kita bandingkan bagaimana paragraf tersebut jika disajikan menggunakan paragraf supporter. Membaca buku adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat. Kebiasaan ini dapat menambah wawasan dan memperkaya cara berpikir kita. Sebagai contoh, membaca buku sejarah bisa membantu kita memahami peristiwa masa lalu dan bagaimana hal itu memengaruhi dunia saat ini. Selain itu, membaca juga dapat menjadi hiburan yang menyenangkan dan membantu mengurangi stres. Banyak orang merasa lebih rileks setelah membaca novel favorit mereka sebelum tidur. Aktivitas ini tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga meningkatkan kualitas tidur. Sekilas kita bisa merasakan langsung perbedaan antara paragraf pertama yang disajikan tanpa paragraf supporter dan paragraf kedua yang disajikan menggunakan paragraf supporter. Di paragraf kedua, kita sebagai pembaca menemukan satu pemahaman yang lebih utuh tentang opini yang disampaikan oleh penulis. Kita bisa menjadi lebih tahu dan lebih detail tentang apa itu manfaat membaca, karena penulis menghadirkan contoh bagaimana ketika kita mempelajari buku sejarah kita menjadi tahu tentang suatu hal. Kita menjadi tahu bagaimana sejarah mempengaruhi kehidupan kita hari ini. Jika kita ingin menyajikan paragraf tersebut dalam konteks yang lebih akademik atau ilmiah, kita bisa menggunakan hasil survei atau hasil riset sebagai paragraf supporter. Paragraf yang sama di bagian atas, lalu di bagian bawah merupakan paragraf kedua yang ditambahkan hasil riset atau data sebagai paragraf supporternya.
Membaca buku adalah kebiasaan yang sangat bermanfaat. Kebiasaan ini dapat menambah wawasan dan memperkaya cara berpikir kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh National Endowment for the Arts menemukan bahwa orang yang rutin membaca buku memiliki tingkat empati yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak membaca. Selain itu, membaca juga dapat menjadi hiburan yang menyenangkan dan membantu mengurangi stres. Menurut American Psychology Association, hanya dengan membaca selama 6 menit sehari, tingkat stres seseorang dapat berkurang hingga 68%, menjadikan membaca salah satu cara relaksasi yang efektif. Saya punya contoh lain bagaimana paragraf yang disajikan tanpa supporter dan dengan supporter bisa memengaruhi bagaimana cara pandang atau persepsi pembaca terhadap opini tersebut. Kita lihat di sini ada sebuah contoh paragraf yang tanpa supporter. Ia mengatakan, "Apa reaksimu jika saya berpendapat bahwa makan coklat dan minuman manis lebih berbahaya dibandingkan merokok? Saya lebih sering mendengar kabar orang meninggal dunia karena penyakit diabetes dibanding penyakit paru-paru." Kalau kita hanya menemukan bagian ini saja, barangkali ini akan lebih mudah untuk dibantai orang karena opininya sangat-sangat rapuh dan tidak memiliki supporter sama sekali. Semuanya terkesan hanya disampaikan atau hanya ditulis berdasarkan asumsi semata. Akan tetapi, jika tulisan tersebut disampaikan dengan data yang tepat sebagai supporternya, persepsi pembaca terhadap tulisan tersebut pasti akan berubah. Misalnya, tulisan tersebut kita ubah dengan tambahan paragraf supporter berikut. Apa reaksimu jika saya berpendapat bahwa makan coklat dan minuman manis lebih berbahaya dibandingkan merokok? Dalam riset yang dilakukan oleh WHO, diabetes tercatat sebagai salah satu penyebab kematian utama di dunia dengan angka kematian mencapai 15 juta jiwa setiap tahun. Sementara itu, penyakit paru-paru akibat merokok menyumbang sekitar 12 juta kematian. Data ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan tinggi gula memberikan dampak jangka panjang yang jauh lebih mematikan dibanding kebiasaan merokok. Kita bisa melihat perbedaan ketika kita hanya membaca paragraf pertama yang tanpa supporter dan paragraf kedua yang disajikan dengan supporter. Kehadiran paragraf supporter inilah yang membuat kenapa kedua paragraf tersebut bisa terasa berbeda ketika dibaca oleh pembaca. Bisa jadi opini yang kita sampaikan, sepenting apapun itu kepada publik, merupakan sesuatu yang penting, tetapi menjadi sangat biasa saja jika ia disajikan tanpa dukungan oleh supporter di dalamnya. Akan tetapi, sebuah pendapat atau argumen senyeleneh apapun, jika ia disajikan dengan data atau dukungan supporter yang tepat, ia bisa memiliki pengaruh yang besar ketika ditemukan oleh para pembacanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang paragraf supporter dan bagaimana fungsinya dalam memperkuat opini yang kita bangun. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.